Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Baiknya suaranya kecil. Jangan-jangan tidak baik-baik semua. Ya, tapi saya berharap benar-benar kita dalam keadaan yang baik. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan kembali bersama-sama. Di minggu pertama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita sedang menjelang masa-masa menjelang Advent. Ya, kita sedang dalam masa-masa penantian akan datangnya Tuhan yang kita peringati di dalam hari raya Natal. Nah, karena itu 1 bulan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana menantikan Tuhan datang. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu tema, memberi bagi sesama. Ini kalimat ini sesuatu banget ya Bapak Ibu ya. Memberi bagi sesama. Tetapi juga kalimat ini menimbulkan pertanyaan, memberi apa? Jangan-jangan di dalam pikiran, wah ini Boksu ngomong memberi lagi nih. Ya gitu. Wah ini Boksu ngomong pasti memberi ini, soal persembahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, memberi tidak melulu soal memberikan sesuatu. Tetapi memberi memang sesuatu yang diperhitungkan Tuhan sampai pada hari kedatangannya Bapak Ibu Saudara. Nah inilah akan kita lihat. Mari bersama-sama membuka Alkitab kita, Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Supaya kita mengambil bagian dalam membaca firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bagian ini secara perlahan-lahan. Kita membaca silih berganti. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Perikop bacaan kita Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Judul bacanya adalah penghakiman terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan mengulangi membaca ayat 40 dan ayatnya yang ke-45. Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memberi bagi sesama. Dasar nasnya adalah tadi di dalam ayat 33 sampai dengan ayat 39 dan ayat 41 sampai dengan 44 tentang memberi. Tadi saya katakan bahwa memberi itu diperhitungkan Tuhan ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini menurut seluruh pengkhotbah atau semua pemerhati Alkitab atau teolog-teolog, bahwa bagian ini adalah merupakan bagian Alkitab yang paling sulit untuk dimengerti, Bapak Saudara. Jadi bagian yang kita baca ini adalah salah satu bagian di dalam Alkitab yang sangat sulit untuk dipahami. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena bagian ini berbicara tentang eskatologi atau masa yang akan datang. Ya. Sebenarnya bagian ini dimulai dari pasal 24. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas Bukit Zaitun yang didahului dengan pertanyaan oleh murid-muridnya. Ketika Tuhan keluar dari bait Allah, Tuhan Yesus berkata, kamu lihat itu, tidak satupun batu-batu itu akan dibiarkan ya, di atas batu-batu yang lain. Lalu kemudian murid-murid bertanya, kapankah waktunya itu akan terjadi dan apa tandanya? Nah, di sepanjang pasal 24 sampai pasal 25, sebelum dia masuk ke dalam pemberitaan keempat, penderitaan Yesus, di sana dia memaparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para muridnya. Nah, kesulitannya di sini Bapak Ibu, bagian yang saya katakan ini adalah bagian tersulit adalah bahwa bagian ini ada yang mengatakan sebagai perumpamaan, tetapi sebenarnya ada juga yang mengatakan bukan perumpamaan tetapi merupakan penjelasan dari perumpamaan-perumpamaan sebelumnya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hari Tuhan, hari terakhir atau hari kiamat, Dia mengajarkan dengan berbagai macam perumpamaan, Saudara. Dan pada bagian ini juga ada disebutkan perumpamaan, tetapi banyak teolog yang mengatakan bahwa tepatnya tidak bisa disebutkan sebagai perumpamaan, tetapi sebagai penjelasan, sekaligus menjadi jawaban bagi pertanyaan murid-muridnya, Saudara. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan ada yang sebagian sudah digenapi. Ketika dia mengatakan batu-batu tentang bait Allah, ya. Bait Allah tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain.
Nah, kalau kita melihat sejarah Bait Allah orang Israel, saudara, kurang lebih tahun 800-an sebelum Masehi, ya, Raja Daud merancangkan untuk membuat Bait Allah, tetapi bukan dia yang akhirnya membangun, tetapi anaknya Salomo. Ya, dibangunlah Bait Allah. Ya, tetapi kemudian karena bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Persia, maka Bait Allah dihancurkan. Ya. Lalu bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah, kurang lebih tahun 500-an sekian, Herodes, ya, membangun kembali. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, mereka sebenarnya membangun Bait Allah secara sederhana, Bapak Saudara, sehingga ritual keagamaan mereka terus berjalan. Tetapi Herodes membangun kembali Bait Allah, ya, di tempat yang sama, tetapi tidak membongkar bangunan sederhana yang orang Israel pakai. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah Herodes membangun Bait Allah begitu megahnya pada tahun 70 Masehi, Bait Allah itu benar-benar dihancurkan. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi. Nah, itulah sebabnya ini bukan sebuah perumpamaan, tetapi ini penjelasan kepada pertanyaan murid kapan terjadi. Dan dikatakan di sana bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, tahun 70 Yerusalem juga hancur. Dimulai tahun 64 kurang lebih Masehi, 64 Masehi, terjadi pemberontakan orang Yahudi terhadap orang-orang Romawi yang menguasai mereka waktu itu. Mereka melakukan pemberontakan dan Kaisar Nero yang menjadi kaisar Romawi waktu itu memerintahkan anak buahnya yang bernama Vespasian, ya, untuk menangani para pemberontak ini. Dan pada tahun 64, ya, tadi 66, ya, ada pemberontakan 64, tahun 64 Vespasian itu anak buah dari Kaisar Nero diperintahkan untuk menangani pemberontak itu. Tetapi karena di dalam kekaisaran Romawi sendiri ada kekacauan, maka Kaisar Nero memilih untuk bunuh diri, Saudara. Jadi orang sehebat itu memilih untuk bunuh diri. Akhirnya Vespasian menjadi kaisar dan memerintahkan anaknya yang bernama Titus. Tahun 68, ya, 68, kemudian Yerusalem diisolasi. Tapi karena Yerusalem itu berada di atas gunung, di pegunungan, maka sangat sulit untuk ditaklukkan oleh Kaisar Romawi. Ya. Tetapi Titus dengan politik isolasinya, jadi Yerusalem diisolasi sehingga mereka kelaparan. Dan akhirnya pada tahun 70 Yerusalem benar-benar runtuh. Dan itulah nubuatan dari Tuhan Yesus yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bagian yang telah digenapi ini memperingatkan para murid, memperingatkan semua orang percaya bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus akan terjadi, termasuk peristiwa kedatangan yang kedua kali. Nah, di dalam menantikan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, murid-murid dan semua orang percaya dihimbau untuk berjaga-jaga, bersiap sedia. Ya. Seperti apa? Seperti hamba yang setia. Ya, setelah Yesus berbicara tentang keruntuhan Yerusalem, dia kemudian berbicara tentang 10 perempuan, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Lalu kemudian memberikan perumpamaan tentang 5 talenta. Orang yang menerima 5 dan 2 dan 1. Sebenarnya semua dimaksudkan bahwa untuk menanti kedatangan Tuhan, orang-orang percaya dimanapun harus bersiap sedia. Ya, bahkan dikatakan bahwa kalau seorang tahu pencuri akan datang pada malam hari, maka dia akan berjaga-jaga.
betapa pentingnya bersiap sedia karena apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya pasti terjadi. Jadi sikap yang harus dimiliki oleh setiap pengikut Yesus, orang percaya, adalah berwaspada, berjaga-jaga. Karena dikatakan hari itu malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu kapan waktunya terjadi. Tugasmu adalah berjaga-jaga seperti wanita bijaksana, 5 wanita bijaksana. Dan seperti penerima talenta 5 dan 2 melakukannya. Bapak Ibu, kedatangan hari Tuhan seperti saya katakan beberapa minggu lalu bahwa manusia sama seperti situasinya ketika sebelum air bah. Jadi semua beraktivitas seperti biasa. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Tetapi mereka tidak tahu kapan air bah datang. Dan ketika air bah datang, mereka sudah tidak. Hanya Nuh yang bersiap sedia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita masuk ke bagian kita. Setelah Tuhan Yesus mengatakan semua demikian, mengajarkan bagaimana menantikan hari Tuhan itu, lalu penulis Matius kemudian menempatkan bagian yang kita baca sebagai penghakiman terakhir. Dan di sini kita akan lihat tema kita, memberi bagi sesama. Ya. Kita lihat, saya akan bagi beberapa bagian dari bacaan kita. Ayat 31 sampai ayat 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini menunjukkan bahwa Yesus yang kita imani, yang kita percayai, dikatakan bahwa dialah hakim pada akhir zaman. Ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat 22, dikatakan bahwa penghakiman itu diserahkan Bapa kepada Yesus. Jadi memang Yesus yang akan menjadi hakim di hari terakhir, di hari kiamat, di hari kedatangan yang kedua kali. Bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman, menunjukkan bahwa ia juga adalah Allah itu sendiri. Mengapa Yesus harus Allah? Bapak Ibu Saudara, karena manusia yang akan dihakimi pada akhir zaman itu adalah manusia dari segala zaman, dari segala bangsa. Itu akan dikumpulkan, Saudara. Nah, kalau Yesus bukanlah Allah, bagaimana menghakimi manusia yang demikian banyak dari segala zaman? Dimulai dari zaman Adam sampai zaman kita saat ini. Seluruh manusia secara keseluruhan, bahwa dikatakan seluruh bangsa akan dikumpulkan. Dan Tuhan Yesus akan menjadi hakim. Karena itu Yesus adalah Allah. Karena dia akan menghakimi seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sungguh satu hal yang aneh kalau ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan menjadi hakim pada hari terakhir, tetapi tidak mau mempercayai Yesus. Lalu untuk apa pengakuan itu? Ya. Yesus adalah hakim di hari terakhir, tapi tidak mau percaya. Dikatakan dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, ayat 31 sampai 33, bahwa yang akan dihakimi itu adalah semua bangsa. Ya, semua bangsa. Jadi
Mungkin sederhananya begini, Yesus tidak hanya menghakimi orang-orang Kristen, tetapi juga seluruh bangsa. Orang Kristen, orang Yahudi, tetapi semua umat manusia dari seluruh bangsa ini akan dihakimi di hari terakhir ketika dia datang. Dan di sana akan ada pemisahan. Ayat kita mengatakan bahwa ketika hakim itu mengadili, maka dia akan memisahkan seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Domba-domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Hanya ada dua kelompok manusia pada akhir zaman, yaitu domba dan kambing. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa dua kelompok orang ini adalah, yang satu orang-orang kafir yang tidak percaya Yesus, dan yang satunya adalah orang-orang Kristen. Tetapi saya lebih setuju bahwa penghakiman ini ditujukan kepada orang-orang yang baik yang menerima Yesus maupun yang hanya setengah-setengah menerima Yesus, tetapi lebih-lebih kepada orang yang menolak Yesus. Sekali lagi Bapak, perhatikan, hanya ada dua kelompok. Tidak ada kelompok ketiga, tidak ada kelompok alternatif. Hanya golongan domba dan golongan kambing. Dikatakan bahwa domba-domba itu adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan. Karena dalam bacaan kita dikatakan raja itu berkata, marilah kamu hai orang-orang yang diberkati. Tetapi kepada orang-orang dalam golongan kambing dikatakan, enyalah kamu hai orang-orang yang terkutuk. Jadi ada perbedaan Bapak Saudara. Jadi tidak ada pilihan lain, hanya ada dua. Domba diletakkan di sebelah kanan, ditaruh di sebelah kanan, dan kambing di sebelah kiri. Sebelah kanan melambangkan sebuah kehormatan, sebuah keagungan, kemuliaan. Tetapi sebelah kiri melambangkan kedurjanaan. Dan sebenarnya berakhir pada kekekalan, hidup kekal, tetapi sebelah kiri adalah penderitaan kekal. Pertanyaannya, kita di kelompok yang mana? Ini yang ini domba, yang ini kambing. Bukan. Kita semua domba. Saya percaya kita semua domba. Amin. Baik, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Ya. Dalam ayat yang ke-34 sampai dengan ayat 40. Disinilah tema kita Bapak Saudara, memberi bagi sesama. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu hai yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini jelas ditujukan kepada orang-orang Kristen. Ya. Dan itu menunjuk bahwa pada akhir zaman orang Kristen juga akan dihakimi. Tetapi perbedaannya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen dihakimi bukan untuk dihukum. Karena ada banyak referensi ayat Alkitab bahwa ketika kita percaya Yesus, kita tidak lagi menjadi orang dihukum. Roma pasal 5 misalnya. Ya. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi orang-orang percaya pada Yesus. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 14 katakan, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah Tritunggal atau Anak Tunggal Allah. Ya.
Ayat Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik ayat 34 sampai 40 ini. Di sana Yesus hanya membicarakan perbuatan baik dari orang-orang benar itu. Dan tidak sekalipun ia berbicara tentang dosa di sana. Ya, memang Allah kita tidak mengingat-ingat dosa kita. Tetapi timbul pertanyaan, kalau begitu apakah bagian ini mendukung apa yang namanya salvation by word? Diselamatkan karena perbuatan baik. Tidak, Bapak Saudara. Bagian ini tidak bermaksud untuk mendukung paham yang mengatakan bahwa keselamatan manusia itu diperoleh dengan perbuatan baik. Ya. Apa maksudnya bagian ini, Bapak Saudara? Bagian ini hanya ingin menegaskan bahwa orang-orang beriman kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang telah diselamatkan, maka ia adalah orang-orang yang rela memberi kepada siapa? Rela membagikan apa yang dia punya, termasuk keselamatan. Bagian ini ingin menegaskan kepada kita bahwa karena keselamatan yang kita sudah peroleh, maka kita berbuat baik kepada orang lain. Dan menarik, Bapak Saudara, perhatikan di sini kalimat Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap yang paling hina ini, sama halnya kamu melakukan terhadap aku. Artinya, di sini, di bagian ini Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada dua pandangan ya di bagian ini. Ada beberapa pandangan. Ini kalimat ini ditujukan kepada siapa? Siapa orang ketiga itu? Karena Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, atau yang paling kecil ini, itu artinya kamu melakukan terhadap aku. Pertanyaannya siapa itu? Bapak Ibu Saudara, di beberapa bagian Alkitab Tuhan Yesus selalu mengidentikan dirinya dengan orang-orang termarginalkan, orang-orang terpinggirkan. Orang-orang butuhkan balas. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan orang percaya, orang Kristen. Ketika Rasul Paulus menganiaya orang-orang benar, mengikut jalan lurus, Tuhan dengan suaranya berkata kepada Paulus, "Mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan?" Rasul Paulus. Artinya ketika Rasul Paulus menganiaya orang-orang Kristen, itu berarti dia menganiaya Tuhan Yesus. Jadi kalimat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita orang-orang percaya memperhatikan, memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Memang di bagian lain dikatakan kita harus mengasihi semua manusia, tidak terkecuali. Tetapi harus lebih kepada saudara-saudara seiman. Itulah yang termaksudkan ketika kamu melakukan terhadap orang atau golongan yang paling kecil ini, kau melakukan bagi aku. Di sini Bapak Saudara. Tetapi orang-orang benar, orang-orang Kristen sejati yang ada di dalam kelompok pertama ini, mereka mengatakan, Tuhan, kapankah kami mendapati engkau seperti yang kau katakan itu? Artinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya tidak perlu mengingat-ingat apa yang sudah dilakukannya. Ya. Orang percaya yang melakukan tindakan kasih tidak perlu lagi mengingat-ingat, lakukan saja. Bahkan perbuatan kasih sekecil apapun lakukan saja.
Ternyata Tuhan memperhatikan. Dan berbeda dengan kelompok yang kedua ketika Yesus mengatakan, nyala kamu. Karena mereka juga bertanya, kapan kami melihat engkau seperti itu? Ketika lapar kami beri makan, ketika haus kami beri minum, ketika engkau sakit atau dalam penjara kami membesuk. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan di sana antara orang-orang benar, orang Kristen sejati, dan orang-orang yang mungkin Kristen KTP dan juga orang-orang kafir. Mereka itu mengingat-ingat kebaikan mereka, tapi mereka melupakan dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka hanya mengutamakan perbuatan baik. Tapi berbeda dengan orang diselamatkan, karena sudah diselamatkan, oleh karena iman kepada Yesus, mereka melakukan perbuatan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah menerima keselamatan, maka kita harus menjadi orang-orang yang peduli, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Sekali lagi Bapak Ibu, bagian ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa keselamatan itu ketika Tuhan Yesus datang, kita akan menerima keselamatan karena kita sudah berbuat baik. Terbalik Bapak Saudara. Karena kita sudah diselamatkan di dalam iman kepada Yesus, maka perbuatan baik kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi justru perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan orang Kristen sejati. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu sudah disediakan dari sejak dulu. Ya. Terimalah kerajaan yang sudah dipersiapkan sejak dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini juga mendukung teori Calvin, yaitu teori predestinasi. Artinya sejak awal sebenarnya Tuhan sudah menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Nah, itulah yang katakan tadi bahwa bagian ini sangat sulit untuk dimengerti karena ada bagian-bagian bicara tentang eskatologi, bicara tentang ketetapan Allah siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Nah, apakah perbuatan baik menjadi perhitungan untuk selamat atau tidak? Jadi sekali lagi bagian ini sebenarnya ingin mendukung apa yang dikatakan oleh Calvin bahwa sejak awal itu Tuhan sudah menentukan. Itulah sebab Tuhan katakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kerajaan yang sudah disediakan sejak dari dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya Yesus hari ini, sebenarnya itu Tuhan sudah memilih kita sebelumnya. Kita termasuk kelompok orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana membuktikannya, bagaimana mengkonfirmasi. Apakah Bapak itu setia dalam Tuhan sampai akhir hidup atau tidak? Apakah kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan itu akan terbukti ketika kita menjalani hidup ini. Apakah karena kesesakan, karena penderitaan, karena ancaman, lalu kita meninggalkan Tuhan? Itu berarti kita bukan orang pilihan. Apakah karena pasangan hidup yang sulit untuk saya dapatkan, saya mencari pasangan hidup di tempat lain yang tidak seiman? Berarti Anda bukan orang pilihan. Jadi bagaimana mengukur kita orang pilihan atau bukan? Yani ketaatan, kesetiaan sampai akhir hidup kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Dalam kebahagiaannya kalau Tuhan katakan, mari kamu hai diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Kemudian di dalam ayat 35 sampai 36, Yesus menekankan perbuatan baik yang berupa kebaikan-kebaikan sosial yang kecil, Bapak Saudara. Karena itu Bapak Saudara, maksudnya saya adalah mari kita tetap melakukan kebaikan di lingkup sosial. Ya.
selain kita berbuat baik kepada saudara seiman kita, melakukan perbuatan kasih juga kepada lingkungan di mana kita berada. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan kecil barangkali tidak akan dianggap oleh orang. Mungkin kita akan diabaikan. Tetapi lakukan saja. Kalau itu keluar dari hati yang tulus, Tuhanlah yang memperhatikan, Tuhanlah yang memperhitungkan. Dan ketika akhir zaman, ketika kedatangan Tuhan Yesus terjadi untuk kedua kalinya, Dia akan memperhitungkan hal itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini bagian terakhir. Pertanyaan orang-orang benar di dalam ayat 37 sampai 39 menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari atau tidak mengingat-ingat perbuatan baik mereka. Nah, berbeda dengan golongan kedua Bapak Saudara. Mereka justru mengingat-ingat perbuatan baik mereka, tetapi mereka melupakan dosa mereka. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa maksud memberi bagi sesama? Tuhan ingin mengatakan bahwa sebenarnya ketika kamu melakukan sesuatu terhadap saudara seimanmu yang membutuhkan, sesungguhnya kamu melakukannya untuk aku. Sebenarnya ketika kamu tidak melakukan sesuatu kepada saudara-saudara seimanmu yang membutuhkan pertolongan, itu sama halnya kamu tidak melakukannya untuk aku. Karakteristik orang Kristen sejati adalah bersyukur atas keselamatan yang sudah diterima. Nah, bagaimana bersyukur? Ya, membagikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa menantikan kedatangan Tuhan yang pasti terjadi, hanya saja kita tidak tahu kapan. Dan jangan coba-coba untuk menafsirkan, untuk menduga-duga kapan Tuhan datang. Tidak perlu Bapak Saudara. Mari kita hanya melakukan kegiatan kita sehari-hari saja. Berperilaku dengan normal, dengan terus mentaati firman Tuhan. Tidak usah memikirkan Tuhan kapan datang. Yang pasti akan terjadi, Bapak Saudara. Dan penulis Alkitab Matius mengatakan bahwa pada waktu anak manusia datang, ya, anak manusia itu Yesus, dan Dia akan menghakimi. Saya ingin memberikan kesimpulan untuk renungan kita pagi ini. Ini tulisan sebesar ini saya tidak bisa baca di depan. Jadi saya harus lihat ke sini. Ya. Memberi bagi sesama bukan karena kita bukan supaya kita diselamatkan maksudnya. Tetapi karena kita sudah diselamatkan maka kita memberi. Oleh karena itu daripada kita sibuk mempersoalkan, mempeributkan hal-hal sepele dalam hidup kita, menjadikan persoalan, menjadikan pertengkaran, ya, daripada kita sibuk untuk hal itu, mari kita sibukkan diri dengan berbuat kebaikan, bahkan hal yang sekecil sekalipun, karena kita sudah diselamatkan. Karena perbuatan baik, bahkan yang paling kecil, adalah perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengaplikasikan iman keselamatan kita dengan mempedulikan orang lain, terutama saudara-saudara seiman kita.
Tidak semua kita dikaruniai kehidupan yang baik. Sekali lagi, tidak semua kita dianugerahi kehidupan yang baik. Dimanapun akan ada orang-orang yang berkekurangan. Saya mendapat cerita dari istri saya, dia healing ke Thailand, healing kan, ajak saya, mau ikut gak? Oh kamu yang ngajar 20 tahun, masa saya ikut? Dia buat kamu. Dia mengatakan ternyata di Thailand ada pengemis juga. Dia pikir saya di sana nggak ada, ternyata ada pengemis juga di sana. Jadi maksud saya begini, dimanapun akan ada orang-orang yang berkekurangan. Dimanapun akan ada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Disinilah kesempatan kita, orang yang sudah menerima keselamatan, ya, berbuat baiklah. Tuhan menolong berkati kita. Amin.